Hello everyone, welcome back to our channel Get to Know Podcast. Dan tidak terasa sekarang kita udah ada di episode 10. Dan kebetulan sekali di episode 10 ini kita kedatangan tamu yang paling spesial dari narasumber-narasumber kita yang sebelumnya. Karena narasumber kali ini adalah salah satu dosen yang mengajar di Departemen Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang, Miss Nurosita. Okay. Hello everyone. Okay, glad to know you di Get to Know Podcast ya. Yes, Okay. Ya, jadi Miss Sita ini adalah dosen yang kita undang untuk memberikan inspirasi tentunya kepada teman-teman semua. Dan mungkin boleh dari Miss dulu perkenalan. Miss, sejak kapan sih ngajar di Universitas Negeri Padang gitu? Oke, siap. Oke, halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Nurosita. Tapi biasanya mahasiswa dan kolega di kampus itu panggil Sita, jadi dipanggil Miss Sita. Mengajar di Departemen Bahasa Inggris itu udah kurang lebih 7 tahun, Iva, dari semenjak 2017 Maret sampai sekarang. Nah, kebetulan kan di jurusan kita ada 2 prodi ya. Oke, terus ada yang pendidikan dan ada non-kependidikan. Nah, home base Miss itu di non-kependidikan. Di sastra ya, di sastra Inggris. Tapi sastra Inggris kan kita juga ada 2 ya. Iya. Ada yang literature dan ada yang linguistik. Jadi Miss konsentrasinya mengajar di linguistik. Iya, jadi mata kuliah linguistik kayak psikolinguistik, kayak semantik, fonetik, fonologi, morfologi, sinteks. Nah, itu yang Miss ajar selama ini. Iya, makanya gitu. nggak pernah ketemu sama Miss ya. Nggak pernah. Iva literatur. Nah, itu Iya. makanya Miss Heran tadi kan Iva literatur. Kalau Iya. literatur sama Miss Lina, sama Pak DKA, sama Mem Eva, Mem Eva, Miss Delvi Pak Hafiz, juga, ya Pak Miss Hafiz Delvi. juga. Jadi nggak ketemu sama Miss karena Miss konsentrasinya mengajar teman-teman di linguistik begitu. Tapi fun fact teman-teman, Miss Sita sebenarnya adalah dosen PA Iva. Tapi tenang Iva ini jarang ketemu saya sebagai dosen PA ya, karena biasanya yang ketemu itu yang paling-paling ya, yang paling wajib untuk diseriusin gitu. Iya. Jadi cuma kontakkan sama Miss kalau misalkannya perlu ACC KRS. Ya, jangan kayak gitu ya, jangan kontak dosen PA-nya cuma buat ACC KRS. Mohon maaf lahir batin ya Miss. Kebetulan belum kemarin lebaran. Oke, siap. Sorry ya guys kalau agak nervous. Soalnya sama emak sendiri ya. Kayak anak bimbingan Miss gitu. Siap. Oke Miss, kita mulai dari ini dulu kali Miss. Kemarin Iva udah riset sedikit tentang Miss. Dan katanya Miss itu lahir di Lampung. Oh iya, ini kepoin ya. Lahir di Lampung. Iya, benar banget. Lampung yang which is bukan Sumbar ya berarti, dan kulturnya pasti beda gitu. Benar banget. Terus kan kebetulan nih Miss juga alumni dari pendidikan bahasa Inggris di UNP. Nah, ketika Miss merantau kan Miss berarti ada nggak sih Miss perbedaan kultur yang Miss yang berasa banget gitu? Kita mulainya lumayan jauh. Boleh. Kita mulai di 34 tahun ke belakang ya. Ya boleh. Iya, siap. Jadi benar banget, Miss itu lahir di Bandar Lampung 12 Juli 1990. Jadi 34 tahun ya sebelumnya gitu ya. Iva sekarang umurnya berapa? 22. Jadi beda 13 tahun kita ya gap year-nya. Jadi sebenarnya nggak juga di Lampung sih, Miss juga baru sekali seumur hidup ke Lampung ya. Jadi numpang lahir doang, gengs. Numpang lahir di Bandar Lampung karena keluarga Miss itu kan nomaden ya, artinya berpindah-pindah. Jadi mama sama papa itu ketemu di Lampung, akhirnya kita di Lampung, tapi umur Miss masih 2 tahun, 3 tahun itu kita pindah ke Bogor. Jadi Miss sebenarnya kalau masalah kultur itu lebih terinfluence sama budaya Sunda. Iya. Kalau waktu kecil budaya Sunda. Jadi kalau sama Pak Api itu kita ngomong Sunda, kumaha neng damang gitu ya. Jadi di Sunda itu di Bogor tepatnya itu Miss sekolah SD di sana. Oke, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kebetulan karena orang tua Miss kerja di sini di Padang Panjang ya. Terus tahun 2000 kalau nggak salah umur Miss 10 atau 11 tahun tamat SD, akhirnya kita pindah ke Padang Panjang dan lanjut sekolah di Padang Panjang. Jadi SMP, SMA di Padang Panjang. Nah, kuliah inilah yang menjadi problematik waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu pengennya balik lagi kan ke kampung halaman. Jadi pengennya kuliahnya tuh kayak yang
di IPB, Oh, ITB, top UI top gitu ya, top Indonesia ya, 10 Miss. Indonesia, Top 10 bergaya Indonesia. gitu ya. Padahal nilai nggak seberapa. Tapi sekarang berprestasi banget, Miss, Masya ya. Allah. Kayaknya Terus, Allah terus. baik banget deh ngasih iya. nasib yang luar biasa seperti ini. Nah, jadi pengennya waktu itu tuh ini apa namanya, ngambil jurusan HI UI ya, hubungan internasional. Jadi kayaknya di dalam otak tuh gue pengen jadi duta besar gitu ya, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen dipindahin dari satu negara ke negara lain gitu ya, kayaknya keren gitu ya, jadi seorang diplomat gitu. Diplomat. Iya, jadi waktu zamannya, kalau dulu kan namanya senam paten ya, SNPTN, kalau sekarang SNBT. Ya, SNBT kan, pakai tes. Dulu SNPTN, jadi sempat ngambil juga tuh yang jalur PMDK. Yang jalur PMDK ngambil di HI Unan, terus sama bahasa Inggris UNP juga ngambil PMDK, tapi nggak lolos. Nggak tahu kenapa. Oh, ditolak. Ditolak geng sama bahasa Inggris awalnya. Pernah ditolak UNP. Pernah ditolak UNP, akhirnya nggak nyerah Iva. Terus gimana? Terus yang PMDK itu ditolak tuh sama UNP kan. Akhirnya ya ikut jalur tes yang sekarang SNBT itu. SNPTN dulu zaman Miss 2008. Jadi Miss tamat SMA itu 2008. Habis itu ya udah deh, akhirnya kayaknya ikut tes nasional deh. Nah, tes nasional ini lucu lagi Iva. Pilihan pertama itu kan HI UI, tetap tuh kekeh pengen kan, kokoh pokoknya. Pilihan kedua HI di Unan. Nah, pilihan ketiga jurusan pendidikan bahasa Inggris UNP. Pilihan ketiga ya, Miss, ya. Jadi ini tuh pilihan ketiga waktu zaman SNMPTN. Nah, dulu kan nggak kayak sekarang ya. Dulu kalau dulu itu kita pengumuman SNMPTN itu pakai koran, Pak. Oh iya. Iya, jadi bondong-bondong beli koran. beli gitu, koran ke pasar. Jadi waktu itu dengar, pengumumannya udah keluar katanya kan. Ayo kita lihat, yuk beli beli koran ke pasar kan. Pas lihat namanya, di pendidikan bahasa Inggris UMP. Ya udah deh, akhirnya udah tuh 2008. Jadi Miss BP 2008. September 2008 akhirnya mulai belajar di sini di UNP dengan dosen-dosen kita yang sekarang. Masih ketemu sama Bu Upi yang sekarang udah pensiun kan ya. Terus ketemu dengan Pak Nasiasim, udah pensiun juga. Nggak ketemu ya. Iya, Pak Saunir, Saun, Sempat ketemu ya, belajar writing paling ya, iya kan. Pak Saunir Saun, ya beliau-beliau lah yang sekarang menjadi orang tua sekaligus rekan kerja sekarang di departemen. Begitu Iva. Terus Miss tamat 2013. 4,5 tahun, jangan ditiru geng. Semoga yang nonton tim-tim 4 tahun ya guys. Iya, tim-tim 4 tahun. Kalau bisa 3,5 tahun. Sekarang kan udah boleh tuh. Udah 3,5 tahun. Ada beberapa narasumber sebelumnya itu ada Siska. Siska udah tamat 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun sekarang. Kalau dulu Miss terkendala di skripsi ya, selalu ya. Semangat guys. Ini Miss yang dulunya struggle dengan skripsi, sekarang udah jadi dosen di UNP. Terus abis itu kan pasti S2 kan Miss? S2-nya Miss gimana kalau jadi, nah ini buat tips buat anak-anak pendidikan ya. Karena Miss kan pendidikan tuh dulu bukan sastra, tapi sekarang ngajarnya di linguistik, di sastra. Jadi dulu itu setelah sebelum tamat Pak, dari semester 6 Miss udah mulai ngajar bimbel rumahan aja. Jadi di sana mungkin jadi akhirnya terbentuk pengalaman ya. Karena kan kata orang kan pengalaman adalah guru terbaik. Ya, jadi kita gimana cara kita mencari pengalaman, jangan sampai nanti jadi fresh graduate nggak punya pengalaman sama sekali kan gitu ya. Pengalaman tuh kan nggak cuma masalah pekerjaan, bisa ikut organisasi kayak Iva sekarang ini kan, jadi leader podcast. Iya, itu kan juga termasuk pengalaman. Iya, itu pengalaman. Jadi nanti bisa jadi portofolio buat bisa masuk CV ya, bisa masuk CV, bener. Iya. Nah, ini kan public speaking juga kan ya. Kayak bagaimana kita menghadapi orang, ya kan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Nah, itu Miss belajar dari pada saat Miss ngajar. Jadi mulai ngajar itu bimbel rumahan, ingat banget Miss dulu pertama kali Miss itu ngajar di Air Camar, Pak. Tahu nggak Air Camar? Rumah sakit tentara. Patimura ke sana. Jauh banget dulu, ya Allah, masih ingat perjuangan dulu, Pak.
Bayang sih Miss. Iya, Dulu jadi kayak gimana? itu kan semester 6 tuh. Jadi pulang kuliah, udah selesai kuliah, terus Miss naik angkot ke Pasaraya dulu, dari Pasaraya baru Oh, ke Ecamar itu waktu tahun-tahun 3 semester 6. belum ada Transpadang itu Belum zaman itu. ada, Pak, masih zamannya ini bus kota yang Oh, gede itu, iya. ya kan. Heeh. Habis itu udah di sana cukup lama tuh yang di bimbel rumahan ini 1 tahun sampai Miss akhirnya wisuda 2013 Maret. Iya. Terus setelah itu minta izin sama ownernya buat resign kan, buat resign akhirnya ke bimbel yang lumayan rame gitu ya. Kalau pertama kan itu bimbel rumahan, kalau sekarang itu ngajar anak-anak SD, Fa. Jadi ngajar anak SD, anak SMP gitu ya. Tapi ternyata Miss mikir, aduh kayaknya aku nggak cukup sabar menghadapi anak-anak perintilan anak SD gitu ya. Makanya Miss setelah menghadapi dunia perbimbelan selama kurang lebih berarti berapa tahun ya? 2012 berarti ya, 2012 sampai 2014 2 tahun. Menghadapi dunia perbimbelan 2 tahun akhirnya Miss sadar kok kayaknya ini itu aja gue yang gue kasih ke anak didik gue gitu ya. Kayaknya masa itu aja nggak ada berkembang sama sekali gitu. Butuh inovasi. Butuh inovasi. Miss ngerasa stuck gitu kan. Oh gitu. Miss ngerasa stuck. Kok ilmu gue segini-gini aja, yang gue kasih ke siswa segitu-gitu aja gitu, nggak ada suatu hal yang baru gitu. Terus sempat juga dapat sentilan-sentilan gitu ya dari orang tua misalnya, masa sih mau jadi guru bimbel terus gitu ya, gitu kan. Itu kan termasuk sentilan memotivasi gitu ya Pak ya. Sebenarnya Miss juga sempet Pak dapat kerja kayak di bank gitu. Dulu pernah juga apply di bank, pernah apply di perusahaan, pernah apply sampai mau pergi ke Jakarta, tapi nggak boleh sama orang tua Pak. Katanya sih orang tua Miss prinsipnya gini. Kamu kalau cari duit sebanyak apapun duit, sejauh apapun itu bakal habis. Kalau cari duit nih ya, misalnya ibaratnya oke deh kamu kerja di Papua dengan gaji 30 juta. Tapi kan buat balik ke sini juga mahal di ongkos misalnya. Ya udah kerja aja di Padang dekat dengan orang tua gitu kan, dapat kamu gaji 2-3 juta cukup buat diri kamu sendiri, udah fine gitu. Tapi orang tua Miss tuh lain lagi Pak prinsipnya. Kalau kamu cari ilmu, silahkan pergi ke belahan dunia manapun, gitu ibaratnya. Lampu hijau. Lampu hijau kalau dikasih. Kalau cari duit katanya udah deh di sini aja, nggak perlu jauh-jauh. Tapi kalau cari ilmu silahkan mau kemanapun. Jadi buat pikiran ya udah deh kalau kerja nggak boleh nih di luar Padang, gitu kan. Tapi nggak mungkin deh jadi guru bimbel terus kan gitu ya Pak ya. Terus akhirnya kayaknya gue butuh kuliah lagi deh, butuh cari ilmu lagi nih, mampet nih kayaknya nih, tersumbat nih kepala gitu kan Pak. Akhirnya 2014 itu kan Miss kebetulan bimbel di bimbel yang cukup besar ya, artinya teman-teman karena ini juga geng, jadi lingkungan kalian juga mempengaruhi personal kalian nantinya, mempengaruhi seperti apa kita memandang sesuatu gitu ya, jadi juga memotivasi kita. Jadi karena Miss mungkin berada di lingkungan yang berbau pendidikan gitu ya, di lingkungan yang bimbel itu kan berarti teman-teman di sana juga orientasinya kan pendidikan gitu kan. Jadi teman-teman tuh waktu itu sesama staf pengajar itu mereka tuh sibuk daftar S2. Jadi manas-manasin gitu kan di kantor kan. Gue udah daftar S2 di UNP katanya. Yang Miss jari kan, aduh gue mau daftar di mana ya. Tapi dipikir-pikir nggak mungkin ya daftar UNP. Aduh kayaknya enggak deh untuk biaya sendiri gitu kan. Udah gue mau cari beasiswa deh gitu kan. Akhirnya dulu itu 2013 tuh belum zamannya LPDP. Masih limit banget tuh, masih terbatas banget beasiswa-beasiswa tuh Fa. Yang banyak itu beasiswa dari negaranya. Jadi kebetulan dulu Miss daftar di India sama Belanda. Nah, jadi daftar India sama Belanda 2013 yang dulu keluar ini yang dari India ada namanya ICCR, Indian Cultural Relations. Jadi negara Indianya yang ngasih. Jadi waktu itu Miss apply beasiswa S2 di India dan alhamdulillah lulus. Akhirnya 2014 Juni berangkat ke India sampai 2 tahun di sana, pulang 2016. Pulang stres lagi, Pak. Kenapa lagi, Miss? Iya kan, geng. Ya Allah, ini udah selesai kuliah, mau ngapain lagi kan gitu ya? Pasti gitu ya. Karena pasti setiap stage yang kita sudah lewati, habis itu ada tuntutan lagi. Tuntutan itu kan berasal dari tuntutan luar dan juga tuntutan diri kita sendiri ya secara personal. Misalnya ini udah tamat S2.
lah gue nganggur lagi nih gitu kan Tapi Pak. iya sih Miss. Oh iya juga Iya ya. kan, kan Miss gak ada kerja Pak, fresh graduate lagi dong. Kalau dari Poviva kan, waduh keren nih, udah S2 nih gitu. Tapi belum. masih ada anxiety-nya ya Miss Iya, ya? masih ada anxiety-nya. Kalian tuh masih harus survive, masih struggle dengan ya pencapaian yang pengen kalian capai. Jadi ibaratnya targeting. Kalau Miss dulu target juga Pak. Jadi target Miss dulu itu masuk kuliah 2008. 2008 kalau bisa kan 2012 tuh udah tamat ya Pak ya. Iya nggak ya, kan 4 tahun tuh. 4 tahun. 2012 ternyata molor 1 semester. 2013 awal. Dulu 2014 pengennya tamat S1. Habis itu berarti kalau 2012 2014 deh. 2014 pengennya tamat S2 gitu ya. Terus 2016 pengennya nikah gitu ya. 2017 pengennya punya anak. Gitu. Jadi udah di set gitu per tahun, tapi ya nggak apa-apa. Kita kan sebagai manusia punya rencana ya, tapi yang menentukan kan tetap yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kuliah Miss mundur 1 tahun. 2012 dari ke 2013 masuk S2 mundur lagi 1 tahun, 2014 sampai 2016 kerja mundur, 2017 baru dapat kerjaan yang stable gitu ya Pak. Nikah juga 2019 mundur lagi 2 tahun gitu. Tapi bagaimana kita berusaha buat ya capai target-target kita itu. Jadi kita harus punya target. Kalau Miss ya secara personal itu saran Miss, dan bukan saran sih, apa sih ya, sebagai kakak, sebagai orang tua gitu ya. Duluan menjalaninya gitu. Lebih ke ya coba deh kalian punya target. Ya, jadi hidup itu enggak ya udah deh gimana besok gitu, enggak. Bukan gimana besok, tapi question. Besok gimana? Ya, dengan question ya kalian akan mencari tahu harus gimana. Ngubah mindset berarti. Iya, jangan titik gitu. Ya udah deh gimana besok titik. Gimana besok titik. Jadi ya, berarti gitu ya, jadi hopeless. Jadi ibaratnya orang bilang slow living ya kan. Ya, slow living juga bukan berarti kalian leha-leha rebahan kan gitu kan. Tapi bagaimana besok gimana ya? Jadi mikir kan. Besok ada usaha kan. Aduh ini udah semester 8. Gimana ya? Iya kan? Oh ini masih ada misalnya ngulang 1 mata kuliah. Gimana ya akhir nanti semester akhir bagus nggak nilainya? Bukan ya udah gimana ntar deh, jangan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mikirnya orientasi misalnya nanti abis tamat gimana ya? Apalagi nih yang harus dilakukan. Nah, jadi waktu itu Miss pulang dari India itu 2016 Oktober. Jadi pengen rehat dulu tuh 2 bulan, November, Desember. Akhirnya Miss benar-benar rehat di rumah. Terus sempat juga keliling Jawa buat ketemu teman-teman yang waktu itu dia ke Solo, ke Salatiga, ke Jogja. Healing lah, udah capek Pak 2 tahun. Aduh, apalagi di negara orang lagi. Apalagi di India lagi gitu kan. Terus abis itu akhirnya pulang, stop dulu ngapa-ngapain selama 2 bulan itu, bener-bener buat yang recharging semuanya, mind and body and soul gitu ya ibaratnya, untuk recharge. Akhirnya setelah 2016 akhir itu set lagi tuh. Oke, 2017 gue mulai lagi menata hidup gitu ya. Menata hidup apa? Dengan 1 mencari pekerjaan pastinya, karena kan ini pengangguran lagi nih Pak. Ya Allah. Sampai Miss waktu itu nelfon tempat Miss terakhir bimbel. Yang pas S1 sebelum masuk S2. Iya, yang sebelum masuk S2 itu kan lumayan lama juga, 1,5 tahun tuh, 2014 sampai 2016 di namanya di Sawahan bimbelnya. Jadi kebetulan relasi Miss dengan pimpinan Miss waktu itu, dengan bos Miss waktu itu juga baik gitu ya. Jadi pas tamat itu bingung mau ngapain, kayaknya balik lagi deh ke Padang. Telepon langsung, Umi masih ada kerjaan nggak buat Sita gitu kan. Umi, Sita udah pulang, udah selesai sekolahnya, masih ada kerjaan nggak buat Sita? Boleh Kak Sita, boleh Sita datang aja. Jadi 2017 awal Januari langsung Miss balik lagi ke Padang Pak. Balik ke Padang ngajar bimbel lagi. Nah kebetulan pas ngajar bimbel itu barulah UNP buka lowongan, menerima staf dosen. Tapi zaman itu masih dosen tetap non PNS namanya, ya. Jadi dosen tetap non PNS, bukan pegawai negeri sipil. Jadi dosen tetap non PNS. Maret, ingat banget Miss, Maret 2017
17, terus apply, terus ya mengikuti tahap seleksi dari administrasi, terus tes, ada tes ininya, tes tertulis ya, tes tertulis, terus ada wawancaranya, dan alhamdulillah akhirnya April masuk gabung di departemen jurusan bahasa Inggris. Begitu ceritanya, Iva. Panjang ceritanya guys. Tapi keren Miss. Itu Iva, Aduh. yang tadi itu keren banget Miss, yang cara Miss ngubah mindset kalau cuma ngubah tanda titik jadi tanda tanya. Itu berarti yang jadi motivasi Miss selama ini untuk terus lagi gitu. Benar Nggak ada banget. stopnya gitu Iya, ya, Miss. benar banget. Dan ini kita karena terbatas durasi Iya, Miss, siap. pengen cerita yang India juga nih sebenarnya. Tapi yang terbaru ada nih guys. Iya. Gitu. Miss ini baru kembali dari Kamboja ya Miss? Benar banget, yes. Iya. Apa ya Miss? Pengabdian masyarakat Iya, ya, kalau pengabdian nggak salah masyarakat. ya? Berapa lama Miss selama di Kamboja? Oke. Jadi kalau di Kamboja itu sebenarnya program WNP, Fa. Oh, program Iya, WNP. program WNP itu program dari IO, International Office, dari Pak Rusdi ya. Kebetulan WNP itu pihak kita punya MOU, punya kerjasama dengan ada namanya sekolah di India, di Kamboja itu CIC, Cambodian Islamic Center. Jadi ibaratnya pesantrennya, Fa. Nah, di Kamboja itu kan dia masyarakatnya mayoritas Buddha ya. Jadi Muslim itu cuma sedikit Pak, cuman sekitar 10%, 5-10% kalau nggak salah. Minoritas, iya. Jadi ada sebuah sekolah yang ibaratnya dikelola secara kayak pesantren gitu ya, ada asramanya, ada asrama putri sama putra, itu namanya kalau putra itu CIC, Cambodian Islamic Center, kalau putri namanya Nurul Iman High School. Jadi kita punya MOU, terus di dalam MOU itu salah satunya adalah mengirim dosen dari WNP untuk mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sana. Pesantren berarti itu setara SMP, SMA. Iya, SMP, SMA. Nah, di sana gitu, Fa. Jadi konsepnya mengajar tapi di dalam naungan pengabdian masyarakat. Nah, itu International Office yang punya ibaratnya yang bekerja selama ini untuk memfasilitasi gitu ya. Nah, itu kita berangkat dari Januari 2024 kemarin sampai 10 Maret. Jadi kurang lebih 2 bulan. Ya, jadi di sana 2 orang dosen bahasa Inggris, 2 orang dosen bahasa Indonesia. Kebetulan yang dari bahasa Inggris ada Miss sama Miss Ain. Dari bahasa Indonesia itu ada Bu Ayu sama Bu Dian. Iya, jadi kalau beliau-beliau dari bahasa Indonesia itu mengajar di Nurul Iman, di bagian yang perempuan. Jadi kita bahasa Inggris ngajar untuk anak laki-lakinya di CIC-nya, yang asrama laki-laki. Tapi ada serunya yang gini, Pak, kalau di Kamboja itu. Apa itu? Pembelajaran bahasa Inggris di Kamboja itu cukup sulit. Kenapa begitu? Ya, karena mungkin kan tulisan Kamboja itu kan beda ya, Pak. Mereka itu ada bahasa khususnya namanya bahasa Khmer. Jadi iya, ibaratnya kaligrafi gitu ya, kayak kaligrafi gitu. Tulisannya bukan tulisan alfabetik ABCD gitu, bukan Latin. Iya, jadi anak-anak di sana kesulitan untuk nulis, Pak. Untuk nulis Latin dalam bahasa Inggris. Jadi Miss tuh kayak yang nunggu mereka nulis 1-2 kalimat aja itu lama banget. Berarti mereka belajar nulis. Iya, belajar nulis dulu. Belum bahasanya. Belajar nulis dulu. Beda dengan anak-anak kita kan. Kalau anak-anak kita kan anak-anak kita belajar bahasa Inggris tuh udah Latin gitu kan. Bedanya cuman mungkin di grammar, tenses sama pronunciation kan. Kalau mereka lebih struggle lagi anak-anak di sana. Udah tulisannya beda, grammarnya berbeda kan gitu ya. Pronunciationnya berbeda. Jadi cukup kesulitan Miss mengajar di sana. Dan 2 bulan itu sebenarnya nggak cukup untuk mengajar bahasa Inggris. Tapi kan yang paling penting adalah kita memberikan sedikit dampak gitu ya, dasarnya ke anak-anak. Baik itu mungkin dari readingnya, dari writingnya, dari speakingnya, sama listeningnya gitu Pak. Jadi kurang lebih gitu. Menarik sekali. Itu yang di Kamboja berarti 2 bulan. Ya, 2 bulan. 2 bulan ya, Miss. Terus waduh, durasi kita nih. Masih penasaran nih. Apa makanan, tempat tinggal, banyak banget ya, gitu. banyak banget culture shocknya. Itu satu dong Miss, boleh dong Miss. Boleh. Ini kan sama-sama Asia ya. Iya. Tapi yang namanya beda negara pasti banyak banget perbedaannya. Termasuk misalnya 1 makanan, gitu. 2 lingkungan. Ya. Kalau lingkungan oke deh, kita lingkungan Muslim. Alhamdulillahnya. Jadi ya, tapi di sana itu berarti panas tinggal ya, di asrama. Tinggal iya. Kalau nggak di asrama, jadi kayak disewain rumah gitu. Oh, tapi masih di lingkungan. Tapi masih di lingkungan
sama dan tapi di sana itu panas banget, Pak. Oh, Iya. Tapi panasan mana dibanding Jakarta, Miss? kayaknya panas di sana Oh, deh. iya. 38, Miss pernah ngerasain 38, Pak. Ya Allah, Oh. panas banget di sana dan di situ berdebu gitu. Berdebu, panas. Selama 2 bulan di sana Miss nggak pernah experience hujan. Nggak ada hujan Sama Pak. sekali? Sama sekali nggak ada hujan. Nggak tahu mungkin karena masih musim kemarau ya. Tapi biasanya kan kalau di Indonesia Januari itu kan musim hujan ya. Iya. Bahkan Jakarta aja sering banjir kan. Di sana tuh panas banget. Dan satu lagi makanan yang paling culture shock banget. Kenapa? Di sana itu kan Kamboja itu kan dekat Sungai Mekong. Apa itu? Sungai Mekong, sungai Oh, terpanjang. nama sungai. Iya. Sungai Mekong. Jadi di sana itu paling banyak, otomatis karena dekat sungai, Iya. banyak ikan, Pak. Ya itu tiap hari kita tuh makan ikan, Pak. Gede-gede banget ikannya. Nah jadi itu kenapa mungkin anak-anak di sana proteinnya cukup. Mereka tuh gede-gede badannya karena ya mungkin tiap hari makan ikan, proteinnya cukup gitu ya, nggak kayak kita di sini mungkin ya. Itu kalau soal makanan. Iya. Terus kaget juga sih karena di sana sup-sup ya beda rasa makanan, lingkungan, terus ya dari cuaca gitu ya. Tapi overall kalau untuk yang hampir sama dengan kita di Padang dengan di Indonesia, karena kan di sana masyarakatnya yang di tempat lingkungan ya Muslim, enaknya gitu. Jadi nggak ada azan juga. Nah enaknya tuh lagi perbedaan waktu. Nggak ada beda, Pak, sama dengan waktu Indonesia Barat, WIB. Jadi kita nggak cemas-cemas, ini udah jam berapa ya, udah masuk sholat nggak gitu. Ya cukup ingat, oh iya sholat jam 12.20, zuhur, atau jam 3:30, asyar, jadi sama. Nggak ada perbedaan waktu, sama banget. Kalau dulu di India kan ada perbedaan waktu tuh, jadi agak sulit menyesuaikan. Tapi kalau ini enggak. Seru. Kamboja juga jarang terekspos Bener kayaknya. banget. Waktu mau berangkat itu ada juga ketakutan ya. Iya. Maksudnya tuh ketakutan kayak dulu kan ada yang namanya apa namanya tuh merah apa gitu ya, kayak pertumpahan antara perang saudara. Ya. Jadi agak ketakutan. Kayaknya nggak aman deh. Kayaknya nggak banyak deh orang yang pergi ke Kamboja. Kayaknya orang sekarang banyak yang ke Thailand gitu ya. Banyak ke Vietnam. Liburan. Healingnya ke Thailand, ke Vietnam. Ini nggak juga, Pak. Kamboja tuh keren kok, bagus gitu. Kayak di sana kan. Apa yang paling wah gitu, Mas? Yang ini bisa nih sebenarnya jadi alasan untuk berkunjung gitu. Oke, kalau mau healing kayaknya ke Angkor. Jadi di sana itu karena kebudayaannya Buddha ya, jadi kebanyakan tempel-tempel, Gitu. Di wisata budaya. Wisata budaya, wisata sejarah, wisata budaya dan sejarah. Kalau wisata alam kayaknya nggak ada di Kamboja. Panas soalnya. Ya nggak ada. Kalau misalnya suka sejarah, mau wisata sejarah itu di sana tempel. Hampir sama sih kayak zaman-zaman India, cuman India kan Hindu. Kalau di Kamboja kan Buddha. Mungkin bisa ke Angkor kalau mau Kamboja. Dan satu lagi, Pak. Masalah duit. Gimana ya? Jadi duit di sana itu kan ada uangnya dipakai dua. Ada uang dua mata uang. Ada mata uang mereka, ada mata uang dolar Amerika. Iya, dolar Amerika. Jadi kita was-was tuh awalnya waktu berangkat ke sana. Aduh gila pakai dolar. Beli nasi pakai dolar. $1 aja dulu masih 15.000 ya, sekarang udah 16.000. $3 sekali makan, kali 3, 15 kali 3, 45.000 sekali makan. Tapi alhamdulillah enggak, karena kita itu kan bukan di kotanya ya. Jadi ibaratnya kita di pinggiran kota. Jadi kita itu bukan, kalau kotanya itu kan Phnom Penh. Phnom Penh itu gede tuh, Pak. Ya, termasuk KBRI kita jadi ada di Phnom Penh. Kalau kita itu di pinggirannya ibaratnya kayak Batang Anainya deh. Kalau di Padang kayak Lubuk Alungnya gitu. Nah, di sana namanya Troy Metri. Nama daerahnya. Iya, Troy Metri ya gitu. Keren juga. Jadi di sana, Pak. Jadi mata uang, terus apa ya? Jadi belanja kita pakai dolar. Cuman kalau ke pasar, alhamdulillah kita masih pakai mata uang Kamboja, gitu. Keren. Panjang cerita Miss. Nggak cukup 20 menit, Pak. Bisa seharian kalau ngobrol podcast ya. Belum lagi bahas Miss yang udah nerbitin, nulis artikel 56 artikel. Iya. Itu termasuk artikel mahasiswa.
Yang penelitian bersama gitu Iya, ya? penelitian bersama, penelitian payung. Kalau masalah kewajiban sebagai seorang dosen ya, Pak, kita kan ada 3 hal tuh yang kita sebut sebagai tridharma. Nah, tridharma itu kita pengajaran, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Mungkin kalau pengajaran ya biasa ya, kita ngajar di kelas, ketemu mahasiswa, ya cuap-cuap depan mahasiswa, sharing ini materi segala macam. Kalau penelitian itu tadi kita nulis dengan luaran artikel yang dipublish, artikel jurnal, salah satunya tadi itu kolaborasi dengan mahasiswa menulis skripsi. Itu kan bagian penelitian juga ya. Nanti yang akan dipublish di sebagai artikel gitu di jurnal-jurnal tertentu. Kalau yang tulisan sendiri ada, cuman yang paling satu semester 1 atau 2 gitu kalau tulisan sendiri ya. Karena lumayan lelah juga menulis 1-2 artikel dalam 1 semester gitu. Tapi dibantu dengan tulisan-tulisan mahasiswa kalau yang tulisan artikel. Terus kalau menulis, Miss juga udah nulis buku, udah ada 4 buku yang ditulis yang berkaitan dengan bahasa Inggris juga. Grammar, speaking, English for professional, sama buku English for everyone di MKU. Material book. Ya, material book untuk di kelas, dipakai di kelas MKU. Terus yang untuk pengabdian, ya di kayak Kamboja. tadi di Kamboja misalnya. Terus atau nanti biasanya 1 tahun sekali itu kita ada juga pengabdian, mau insidentil, mau diundang sebagai juri atau diundang sebagai narasumber, itu kan juga termasuk pengabdian ya Pak ya. Atau pengabdian yang didanai oleh WNP langsung dari PNBP, itu biasanya kita ke sekolah-sekolah. Ngasih pelatihan ke guru, ngasih pelatihan ke siswa gitu. Nah, tapi di antara ketiga itu yang paling berat itu juga satu lagi penunjang namanya. Jadi kita nggak cuma tridharma, ada ibaratnya 4 yang terakhir itu penunjang. Nah, kalau penunjang itu bagian administrasi perkampusan. Nah, kayak akreditasi, kayak kemarin kita ya, sastra itu kan akreditasi FIBA sekarang, akreditasi internasional. Siap-siap akreditasi internasional, guys. Go. Subscribe biar akreditasi kita naik. Iya dong. Kalau di pendidikan itu udah kita tahun 2019 kita udah punya AUN-QE ya kan ya. Terus kalau di sastra ini sekarang nggak tahu ya kapan visitasinya. Cuman tahun kemarin itu kita sudah submit untuk FIBA terakreditasi internasional Jerman. Kalau FIBA itu fokusnya dari negara Jerman yang masih. Iya, jadi ayo daftar di jurusan bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris gitu ya. Oke, Miss. Mungkin untuk closing statement dari Miss, siap. Iya. Terutama boleh minta nggak Miss saran-saran buat teman-teman nih yang banyak yang lagi struggle sama skripsi, termasuk Iva juga, Miss. Terus motivasi buat teman-teman gimana sih caranya biar kita tuh selalu punya motivasi kayak Miss tadi kan kayak nih habis ini apa lagi nih? Habis ini apa lagi nih? Gitu. Gimana sih? Intinya adalah kerjakan. Jangan ditunda. Ya, kalau tunda kan dia ya postponing ya, tunda terus enggak kerjakan. Karena Miss sebenarnya juga kadang ada beberapa momen sebagai manusia kan kita menunda-nunda, ya padahal nggak boleh. Kerjakan aja, lambat-lambat nggak apa-apa, lambat-lambat asal selamat. Kalau kata orang Jawa kan ibaratnya alon-alon asal kelakon, ya lambat-lambat asal dikerjakan. Jadi kalau motivasi, kalian udah pada besar ya, kalian itu makhluk dewasa, kayak udah adult, udah ya 17 tahun ke atas tuh berarti pola pikirnya sudah matang ya, sudah matang. Jadi kalau saran Miss fokus ya, fokus, kerjakan, terus jangan lupa minta doa orang tua. Nah, itu juga penting. Ya, jangan durhaka sama orang tua ya. Jangan durhaka juga, iya ridho orang tua. Jangan durhaka juga sama dosen. Ridho dosen. Oke, gitu, thank you banget Miss. Sama-sama. Itu dicatat ya tadi guys. Kerjakan, terus satu lagi doa orang tua, jangan dilupakan. Oke Miss, thank you banget udah datang Miss, udah berbagi. Ini kayaknya bakal jadi podcast yang terpanjang kita dan itu pun belum cukup Miss. Mungkin kita lanjut bincang-bincang di belakang kamera aja. Oke, iya. Thank you ya guys. Selanjutnya kita bakal banyak lagi episode-episode, kita bakal mengundang narasumber-narasumber yang juga keren-keren pastinya, dan tunggu di episode berikutnya. Sampai jumpa. See you. See you everyone.